Bab 305, Parting. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setetes keringat mengalir di sisi wajahku saat aku dengan hati-hati mengangkat kaki belakangku dan perlahan membawanya ke depan. Saya telah belajar dan mempelajari kembali cara berjalan selama rentang 2 kehidupan, tetapi satu langkah ini membutuhkan lebih banyak konsentrasi daripada mantra multi-elemen paling rumit yang telah saya kuasai dengan penggunaan mana. Jantung saya berdetak kencang dalam kegembiraan saat jalur eter terus bertahan kuat dan memberi saya informasi terbaru berdasarkan posisi baru saya. Aku bersiap untuk mengambil langkah lain ketika tepukan di bahuku membuyarkan konsentrasiku. Aliran ungu yang terjalin berderak dan terdistorsi, mengirimi saya rentetan informasi kacau dalam bentuk pisau panas yang ditekan ke bagian dalam otak saya. Saya mundur kesakitan, tetapi perasaan kehilangan garis saya bahkan lebih menyiksa. Saya berada di langkah ke-23 saya. Aku mengerang frustrasi di 3 steps. Mentor saya mengejek dan berbicara dalam bahasanya sebelum mengulurkan kaki. Aku menekankan telapak tanganku ke bantalan hangatnya dengan pasrah, membiarkan ingatannya masuk. Ini kekanak-kanakan untuk marah padaku karena tidak bisa menjaga konsentrasimu. Selain itu, hari sudah berakhir dan anggota sukuku harus kembali dari perjalanan mereka. Menghela nafas yang menyatu sebagai awan kabut di sekitar kepalaku, aku mengangguk. 3 steps menyeringai, memperlihatkan taring tajam sebelum dia menghilang dengan langkah bayangan. Aku melihat ke bawah untuk melihatnya di atas batu tipis berbentuk hidung sekitar selusin meter di bawah dari puncak gunung yang luas tempat kami berlatih. Aku menyalakan God Step sekali lagi. Pada saat fokus itu, saya merasakan kehadiran Regis yang terkuras di dalam diri saya. Dia tetap tidak responsif, tidak peduli berapa banyak saya memanggilnya. Ketika saya mencoba mengeluarkannya, saya bisa merasakan inti eter saya menahannya di dalam, membuat saya tidak punya pilihan selain tetap sabar. Memfokuskan indera saya pada aliran eter yang menyala di sekitar saya muncul di sebelah 3 langkah dengan derak listrik eterik. Tanpa jeda, mentor saya menghilang sekali lagi, tubuhnya menjadi kabur gelap sebelum muncul beberapa meter di bawah saya, di dekat dasar jurang yang berkelok-kelok. Kami berdua telah mendaki gunung khusus ini hanya dengan menggunakan kemampuan teleportasi kami. 3 steps telah berbagi denganku bahwa banyak gunung di sekitar desa adalah semacam rintangan untuk digunakan oleh Shadow Claws untuk pelatihan. Dengan begitu banyak kesulitan yang saya alami, Tuhan menapaki punggung bukit yang sempit dan puncak bergerigi yang mengarah ke puncak gunung ini, saya menolak untuk percaya bahwa ini adalah salah satu jalan yang lebih mudah. Saya terus mengikuti setelah 3 langkah menuruni gunung, napas saya berkabut di depan saya dan keringat meninggalkan jejak dingin di wajah dan punggung saya. Dengan semua hal yang tidak diketahui dalam hidup saya yang selalu membebani pikiran saya, hanya berfokus pada pelatihan membuat saya merasa lebih memegang kendali. Dan dengan seorang mentor membantu saya maju, itu tidak membuat frustrasi seperti hampir membunuh diri sendiri berulang-ulang untuk melihat beberapa hasil yang sebenarnya. Saya tidak mau mengakuinya, tetapi saya menikmati diri saya sendiri untuk pertama kalinya sejak pelatihan saya di kastil terbang. Pikiranku melintas keingatan belajar sihir unsur dari Boone, Katin, Hester, dan Camus di kastil. Kami bersenang-senang saat itu. Katin dan aku senang mendengarkan keluhan dan gosip para tetua, dan aku tidak ingat kapan belajar sihir menjadi lebih menyenangkan. Saat itu, kami sedang berperang, ya, tetapi masih ada harapan bahwa kami bisa menang. Dan aku masih memiliki ayahku. Aku masih punya Sylvie. 3 steps sedang menungguku di sebuah tonjolan datar yang disembunyikan oleh pepohonan yang tertutup salju, menatapku dengan cemberut kecil. Salah satu hal yang saya perhatikan sejak awal adalah betapa hiperempati 3 langkah itu. Dia memberitahu saya bahwa itu ada hubungannya dengan bagaimana Shadow Claws berkomunikasi menggunakan ingatan, memungkinkan kepekaan yang lebih dalam tidak hanya adegan yang dibagikan di antara anggota suku mereka tetapi juga emosi yang mengikutinya. Ketika saya tidak segera bertemu dengan cakarnya, dia mengerutkan kening lebih dalam dan mengulurkan tangannya lebih dekat ke arah saya. Aku menggelengkan kepalaku, tidak mau berbagi kenangan khusus ini. 3 steps tampak seolah-olah dia akan menekan masalah itu, tetapi teriakan seekor burung yang tinggi di atas kami membuatnya tersentak dan jatuh berjongkok. Dia menatap ke atas, mencoba melihat menembus awan. Aku mengikuti tatapannya, tidak siap untuk reaksi berlebihannya. Itu hanya kicauan burung. Tubuh hitam burung seukuran manusia, dengan paruh berbentuk seperti tombak, terbenam di bawah permukaan awan putih. Itu berputar sekali di sekitar puncak gunung, lalu naik kembali ke laut putih dan menghilang. Paruh tombak, kataku, lebih kepada diriku sendiri daripada 3 langkah. Berpaling dari langit, saya menemukan dia praktis rata dengan tanah, bulu di sepanjang leher dan punggungnya berdiri tegak, giginya memamerkan desis diam. Saya dengan lembut menepuk lengan mentor saya dan menunjuk ke sebuah gua dangkal di muka gunung. Setelah beberapa saat, kami berjalan ke gua, meskipun 3 langkah tidak pernah mengalihkan pandangannya dari langit. Berdiri dengan punggung rata menghadap rongga dangkal di sisi gunung, mau tak mau aku bertanya-tanya pada kunjungan tombak paruh. Apa yang akan membawa satu-satunya anggota suku mereka sampai ke desa Shadow Claw? Seorang pramuka, mungkin, mencari Caira dan saya, atau mungkin hanya untuk Swift Sure. Menatap paruh tombak yang bergerak naik turun di awan, sebuah ide muncul di benakku.
Saya tahu ini mungkin akan sulit, tetapi saya cukup beruntung untuk menerima sambutan hangat dari kedua suku mereka. Jika saya bisa memberikan setidaknya sedikit mediasi, maka mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil bagian dari lengkungan portal. Dengan lebih banyak untung daripada rugi, saya meraih kaki 3 langkah dan mengiriminya gambar Swift Sure menyelamatkan kami dan membawa kami ke desa mereka, menyambut kami di sana, dan diberi makan. Saya hanya memberikan cuplikan percakapan kami dengan Old Brokeback, karena saya tidak ingin membuatnya kesal. Tristeps menarik cakarnya menjauh dariku karena terkejut, menatapku dengan bingung, atau mungkin khawatir. Wajah kucing Shadow Claws masih sulit untuk saya baca. Tidak apa-apa, kataku pelan, mengumpulkan senyum ramah untuknya dan mengulurkan tanganku lagi. Saya ingin berbagi lebih banyak kenangan, saat-saat yang saya habiskan bersama Swift Sure dalam perjalanan kami dari desa Paruh Tombak, tetapi sebelum saya dapat mengirimnya, saya malah mulai menerimanya. Gelombang. Di dalamnya, aku kembali bersama Spear Reader. Kami sedikit lebih tua dari sebelumnya dan kenangan ini terjadi di pegunungan. Dia berlari di sepanjang batu yang diselimuti salju, dan dari emosi yang kurasakan melalui mata 3 langkah saat aku melihat punggungnya, aku tahu bahwa hubungan mereka jauh dari sekadar teman. Lebih cepat, penunggang tombak. Aku berteriak saat Spear Reader mengejar hewan pengerat gemuk seukuran tubuhnya. Apa gunanya 3 langkahmu jika butuh waktu lama untuk mengisi ulang? Dia membalas dengan geraman main-main tepat sebelum tubuhnya melintas. Bayangan penunggang tombak melangkah tepat di jalur hewan pengerat itu, mengejutkannya, tapi saat dia menyapukan cakarnya ke mangsa kami, tahi lalat itu tenggelam di bawah salju dan muncul kembali beberapa meter di belakangnya. Aku tertawa terbahak-bahak saat pasangan hidupku berteriak frustrasi. Kami telah mengejar tikus tanah salju ini selama 1 jam terakhir, berharap untuk membawanya kembali ke desa dan mengadakan pesta. Sangat jarang untuk melihat salah satu dari binatang penyendiri ini, dan bahkan lebih jarang untuk menangkapnya, karena mereka bisa menggali ke dalam salju lebih cepat daripada yang bisa dicapai oleh Shadow Claw. Tidak seperti saudara-saudaranya, tikus tanah ini terus muncul kembali daripada bersembunyi jauh di dalam salju, yang telah memberi kami kesempatan. Hewan pengerat yang tak kenal takut ini harus diajari untuk tidak terlalu berani, desis Spear Reader saat dia berlari mengejarnya, denganku mengikuti dari belakang. Aku pernah mendengar cerita tentang bagaimana binatang buas ini bisa memberi makan seluruh desa 2 kali lipat karena kemampuan mereka untuk membuat tubuh mereka kecil atau besar, teriakku, kegembiraan berdebar di hatiku. Bayangkan betapa bangganya Sleeps in Snow jika kita membawanya kembali. Spear Reader melihat ke belakang dengan seringai bersemangat. Mungkin kita akhirnya akan diizinkan untuk berlatih sebagai pencari jalan. Pikiran menjadi salah satu pencari jawaban yang didambakan, bepergian jauh melampaui keamanan desa berharap menemukan rahasia, membuat jantungku berdebar lebih keras. Dipenuhi dengan tekad, bayanganku melangkah di tengah lari cepat tepat di belakang hewan pengerat putih montok itu. Saat itulah saya perhatikan bahwa ia sedang mengunyah sesuatu sambil berlari. Saat gangguan saya memungkinkan hewan pengerat itu untuk mencelupkan kembali ke salju dan muncul kembali di tepi jurang. Sebuah bayangan melintas dan aku melihat saat Spear Reader melompat dari tepi jurang dan bayangan turun ke dalamnya dan menghilang dari pandangan. Penunggang tombak. Why? Telingaku berkedut mendengar bunyi gedebuk basah yang tajam dan dengkuran kesakitan dari bawah, nyaris tak terdengar dalam keheningan lanskap bersalju. Kemudian jeritan yang memilukan dari teriakan perang paruh tombak bergema di dinding jurang. Visi saya berenang ketika darah mengalir ke kepala saya. Bayangan saya melangkah ke tepi jurang di mana saya menemukan paruh tombak di atas pasangan saya. Tanpa ragu-ragu, bayanganku melangkah sekali lagi di atas burung kurus yang dipasang di atas Spear Reader dengan cakarku terentang, tapi sesuatu melintas di sudut mataku. Berputar, aku mengangkat cakarku tepat waktu untuk memblokir paruh tajam kedua Spear Beak yang diarahkan langsung ke tenggorokanku. Cakarku mencengkeram tanah dan aku meluncur berhenti tepat sebelum pergi dari tepi rak batu, yang tinggi di sisi jurang. Saat itulah saya melihat jejak darah yang telah saya buat. 2 garis merah ditarik di salju oleh kakiku sendiri, tapi itu bukan darahku. Meskipun aku berada dalam bahaya, tatapanku mengikuti jejak merah perlahan, sampai aku mendapati diriku menatap Spear Reader. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kulit pucat pasangan saya berwarna merah dengan darah yang masih menggenang di bawahnya, matanya yang cekung terbuka karena kaget dan kesakitan. Raungan keluar dari tenggorokanku saat penderitaan dan kesedihan menyapuku seperti badai salju, dan meskipun sihir sang pencipta terkuras dari tubuhku, aku mengumpulkan apa yang tersisa untuk menajamkan dan memanjangkan cakarku. Saat itulah saya perhatikan. Tombak paruh, keduanya gelap seperti malam badai, berbaur dengan bayangan yang menyelimuti kami, dan di bawah cakar paruh tombak kedua adalah hewan pengerat yang mereka gunakan untuk memikat kami, tali putih tipis menempel di lehernya. Mataku berair karena marah saat aku melesat ke depan, mengutuk diriku sendiri bahwa aku seharusnya tidak menyia-nyiakan langkah bayangan ketigaku sebelumnya untuk mengejar hewan pengerat itu. Tombak paruh yang mencoba membunuhku terhuyung ke depan dan menyerang cakarku dengan rentetan tusukan menggunakan paruhnya, memaksaku untuk bertahan. Aku menangkis dan mengelak, berhati-hati agar tidak tergelincir di salju yang mencair di bawahku, tapi fokusku memudar ketika tombak paruh lainnya mulai merobek sepotong daging dari pasanganku. Butuh waktu untuk menelan dagingnya, matanya terkunci padaku, seolah mengejekku. Makhluk keji, musuh abadi bangsaku,
terus mematuk dan merobek potongan-potongan Spear Reader, mengeluarkan jeritan gembira sementara aku berjuang untuk membela diri. Tiba-tiba, ingatan itu muncul, diikuti oleh tumpukan ingatan lain, pertengkaran dengan paruh tombak, ekspresi ketakutan, kebencian, dan kesedihan dari suku Cakar Bayangan. Dan secepat keinginan untuk membantu menyatukan kedua suku ini datang. Keinginan itu memudar. Saya tidak yakin apakah permusuhan antara suku-suku yang berbeda adalah ciptaan jin atau hasil dari ribuan tahun persaingan, perang, dan perselisihan, tetapi menyembuhkan luka lama seperti itu akan menjadi pekerjaan seumur hidup, bukan pencarian sore untuk saya selesai. Dalam perjalanan saya, untuk pertama kalinya, saya tersandung setelah ditarik keluar dari ingatan 3 langkah, emosinya masih melekat dan mempengaruhi saya. Kami berdua berbagi pandangan lama, dan bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya tahu dari ekspresi 3 langkah bahwa saya telah melampaui sambutan saya. Gelombang. Ketegangan yang nyata menempel di udara ketika kami tiba kembali di desa dan jelas bahwa pengumpulan Shadow Claws di dekat pintu masuk desa ada hubungannya dengan itu. Tristeps mengamati kerumunan, jelas prihatin. Baru setelah saya melihat Caira, saya menyadari apa yang sedang terjadi. Pedangnya terhunus, matanya tenang dan mematikan, tapi dia tetap dalam posisi netral, tidak mau menyerang. Saya melangkah maju untuk membantunya tetapi 3 langkah menghentikan saya. Dia mengeluarkan beberapa suara pelan dan menjulurkan cakarnya. Tatapanku beralih antara mentorku dan Caira sebelum aku dengan tidak sabar menerima undangannya. Saya tidak menginginkan pertempuran, tetapi jika Anda menginginkan bantuan saya perlu mengetahui seluruh kebenarannya. Dengan tangan kami saling menempel, aku mengiriminya ingatan tentang penyergapan Shadow Claw, dari saat yang pertama meledak dari salju dan membunuh Swift Sure, sampai ke penghancuran tubuh Caira dan perumusan rencana kami untuk masuk desa mereka. Sepanjang penglihatan itu, saya merasa 3 langkah menjauh dari saya, tetapi dia tidak pernah memutuskan kontak, memungkinkan saya untuk menyelesaikan pengiriman. Aku mengakhiri dengan mengulang penemuan portal yang rusak, For Vistua memberi kami bidak mereka, dan percakapanku dengan Caira tentang perlunya mengumpulkan semua bidak portal untuk meninggalkan zona ini. Ketika kami memutuskan kontak, saya mencoba memahami perasaan 3 langkah, tetapi wajah kucingnya tidak terbaca. Sial, saya tidak punya waktu untuk ini. Aku bersiap untuk menerima kenyataan bahwa 3 langkah tidak akan membantu kami, dan hendak menuju guard step ke sisi Caira ketika 3 langkah melintas melewatiku dan muncul di antara kumpulan anggota sukunya dan Caira. Mengikutinya, aku berdiri di samping bangsawan Alakrian, yang ekspresinya akhirnya santai ketika dia melihatku. Anda di sini. Maaf aku terlambat, gumamku, mataku terpaku pada 2 Shadow Claws yang familiar memimpin kelompok itu. Aku bisa melihat geraman agresif Leftfoot saat tatapannya berkedip ke arahku dan Caira sementara bahkan Slips in Snow yang tenang mengeluarkan gemuruh keriput. Kemarahan dan ketakutan terlihat jelas di antara anggota suku, tetapi reaksi kelompok itu berubah saat 3 langkah berbicara. Sulit untuk menilai situasi di sini tanpa mengetahui apa yang mereka katakan, kata Caira lembut. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak tahu pasti, tapi kupikir para pengintai yang pergi lebih awal mungkin telah menemukan tanda-tanda pertempuran kita dengan anggota suku mereka. Sementara saya tidak mengerti kata-katanya, nada 3 langkah diratakan dan tegas. Namun, saat dia terus berbicara, beberapa wajah Shadow Claws berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Leftfoot khususnya menjadi lebih marah, membusungkan dadanya dan memandangku dengan tatapan mengejek, entah berfluktuasi tak menentu di sekelilingnya. Percakapan berakhir dengan Tristeps mengayunkan lengannya ke udara dan menunjuk ke belakangnya dengan geraman. Dia kemudian berbalik ke arah kami dan memberi isyarat agar kami mengikutinya. Caira dan aku bertukar pandang waspada dan mulai mengikuti mentor kucingku menuju gubuknya ketika bayangan kabur ke arah kami. Leftfoot dan 2 anteknya melesat melewati rekanku dan menerjang ke arahku, cakar eternya yang bergerigi bersenandung mengerikan. Kaki saya tersentak dalam tendangan depan tetapi bayangannya melangkah pada saat terakhir. Saya sudah siap untuk ini, visi saya berputar-putar dengan jalur eterik, memberi saya rute yang telah diambil oleh Leftfoot. Aku mendorong si kuku ke belakang, menangkapnya di sisi kepala dan menjatuhkannya ke tanah. Caira telah berhasil memblokir cakar tebasan dari Shadow Claw kedua, dan aku meraih mid teleport ketiga dan membantingnya ke tanah. Rasa sakit meledak dari betisku, dan aku menjauh dari cakar gigi kiri saat dia melesat pergi. Regis, sekarang akan menjadi waktu yang tepat untuk berguna, saya membentak, hanya untuk bertemu dengan keheningan. Kekesalan tumbuh menjadi kemarahan ketika Caira berjuang untuk menahan Shadow Claw lainnya tanpa melukainya. Leftfoot mengeluarkan geraman, cakarnya memanjang dan memutar udara di sekitar mereka sebelum wujudnya menghilang dalam langkah bayangan lainnya. Sama seperti dia muncul di depanku, aku juga melangkah. Kepala Shadow Claw yang angkuh berputar ke sisi saat aku berdiri di belakangnya. Menyapu kakinya keluar dari bawahnya, aku meraih sisi kepalanya dan membanting wajah gigi kiri terlebih dahulu ke tanah bersalju. Lengan Shadow Claw menggapai-gapai, cakarnya menggaruk-garuk mati-matian di udara, tapi aku menahannya dengan kuat, jari-jariku siap untuk meremukkan kepalanya. Grey. Kepalaku berputar untuk melihat bahwa 3 langkah yang memanggil namaku. Matanya, penuh dengan kemarahan dan kesedihan, menatapku saat dia menggelengkan kepalanya.
Saat itulah saya menyadari bahwa selimut keheningan telah menyelimuti seluruh desa. Bahkan deru angin yang lembut tidak bisa terdengar karena perhatian semua orang hanya terfokus padaku. Cih, aku melepaskan peganganku pada gigi kiri dan berdiri, menyapu pandanganku ke anggota suku. Setiap orang yang saya lihat tersentak ketakutan sampai mata saya terkunci pada 3 langkah, yang berjalan ke arah saya. Tristeps mengulurkan cakarnya untuk terakhir kalinya, dan aku melihat bayangan dari potongan portal. Itu berada di gua-gua tepat di atas air terjun, tersembunyi di hamparan pasir hitam di bawah batu besar yang berkilauan. Aku berdiri di sana dengan bodoh, mengingat ingatan itu sekali lagi hanya untuk memastikan aku tidak akan lupa, ketika sebuah dorongan ringan membuatku kembali ke mentorku. Tristeps mengangkat cakarnya yang lain, memberiku bola berlubang, sedikit lebih kecil dari telapak tanganku, yang bergetar pada gerakan sekecil apapun. Saya telah melihat anak-anak yang lebih kecil bermain dengan bola yang sama, dan Tristeps telah menunjukkan kepada saya sebuah kenangan di mana dia mengajari mereka cara menggunakannya. Jarang, pohon-pohon kecil yang kuat di desa akan menumbuhkan buah yang cukup besar untuk diubah menjadi mainan ini. Ketika buahnya mengering, ia menjadi sangat keras dan menjebak benih di dalamnya. Orang dewasa akan mencabut batangnya, meninggalkan lubang sedikit lebih kecil dari biji di bagian atas bola, dan akan memotong jahitan tipis di samping sebelum proses pengerasan selesai. Itu adalah salah satu cara di mana anak kucing belajar memanifestasikan cakar mereka, karena hanya dengan menggunakan cakar eterik mereka dapat menarik benih melalui lubang. Mencongkel pandanganku dari mainan, yang aku tahu akan sangat penting untuk pertumbuhanku, aku melihat 3 langkah sekali lagi. Dadaku menegang saat 3 langkah berjalan melewatiku dan mengambil gigi kiri tanpa sepatah kata pun. Tatapanku mengikutinya saat dia berjalan menuju anggota sukunya tanpa melihat ke belakang. Sudah waktunya untuk pergi, kataku akhirnya pada Caira, juga membelakangi mentorku. Mungkin merasakan suasana hatiku, bangsawan Alakrian berjalan diam-diam di sisiku saat kami berdua berjalan melintasi desa menuju air terjun. Aku berusaha menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Penyesalan dan rasa bersalah mencabik-cabik batin saya karena saya tidak berharap apa-apa selain berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal kepada mentor yang telah berbagi dan mengajari saya begitu banyak dalam beberapa hari terakhir. Tapi aku tahu tugasnya adalah untuk desanya, dan akan salah jika aku meremehkan kepercayaan yang dia miliki dengan anggota sukunya dengan bertindak begitu dekat dengannya. Dari semua cobaan di Relictum, zona ini adalah yang paling kejam dalam hal menguji seorang Ascender. Saya sudah siap untuk menyelesaikannya.